Sobat Sosial, kalian tahu nggak sih Kemensos punya bansos reguler untuk masyarakat miskin dan rentan? Pertama, ada program keluarga harapan atau PKH. PKH membantu meningkatkan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, dan kesehatan para penerima manfaatnya. Bantuan ini dibagikan secara bertahap 4 kali setahun dengan nominal yang berbeda. Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun sebesar Rp3 juta per tahun. Untuk siswa SD hingga SMA sebesar Rp900.000 sampai Rp2 juta per tahun. Selanjutnya, lansia dan penyandang disabilitas sebesar Rp2.400.000 per tahun. Tahu nggak sih, PKH juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,2% dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, ada bansos sembako yang membantu meringankan beban pengeluaran dan penuhi kebutuhan pangan dengan nilai bantuan Rp200.000 per bulan yang langsung ditransfer ke penerima manfaat untuk diberikan bahan pangan sesuai kebutuhannya. Tiap tahunnya, bantuan ini telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima di seluruh Indonesia. Nah, oke teman-teman, selain itu juga di sini ada kewajiban yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya oleh KPM PKH. Nah, jadi jika kalian menerima bantuan PKH, berikut ada kewajiban yang harus diikuti dan yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, untuk yang harus dilakukan adalah yang pertama, memenuhi atau penuhi kewajiban PKH ya. Nah, jadi penuhi kewajiban sebagai KPM PKH. Nah, seperti periksa kehamilan untuk ibu hamil, kemudian posyandu untuk balita, dan sekolah minimal hadir 85% ya untuk anak sekolah. Kemudian rawat atau lansia disabilitas. Nah, ini untuk lansia dan disabilitas harus memeriksa kesehatannya ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua kewajibannya adalah gunakan bantuan tersebut dengan bijak ya. Nah, seperti untuk pendidikan, kesehatan, pangan bergizi, tambahan modal, dan usaha ya teman-teman. Kemudian yang bisa dilakukan adalah atau yang harus dilakukan ikut pertemuan P2K2. Nah, jadi untuk KPM PKH harus ikut pertemuan P2K2 untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, jadi tiap bulan itu ada kumpulan ya teman-teman untuk KPM PKH bersama pendamping PKH di daerah masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah harus menjaga kartu KKS dengan aman dan rahasiakan nomor PIN-nya ya teman-teman. Jadi jangan sampai dititipkan ke orang lain ya. Dan juga nomor PIN-nya jangan dikasih karena itu adalah sama halnya dengan ATM ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporkan perubahan data ke pendamping sosial. Nah, jadi jika kalian ada perubahan data atau keluarga, silakan laporan ya ke pendamping PKH daerah masing-masing. Jadi supaya bantuannya nanti lancar ya. Karena jika ada data yang tidak valid atau tidak padan, maka bantuannya tidak akan cair. Nah, dan berikut yang tidak boleh dilakukan oleh KPM PKH ya. Nah, yang pertama adalah tidak memenuhi kewajiban PKH. Nah, jadi bantuannya bisa dihentikan ya jika tidak memenuhi kewajiban sebagai KPM PKH. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan bantuan untuk hal konsumtif seperti membeli rokok, membeli pulsa, kosmetik, kemudian judol atau membayar hutang ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memanipulasi data atau berbohong soal kondisi ekonomi. Nah, jadi kalian jangan berbohong ya teman-teman, karena itu ada undang-undangnya. Nah, jadi jika nanti ketahuan orang kaya mendapatkan bansos, biasanya akan minta dikembalikan ya uang tersebut. Dan juga ada undang-undangnya ya. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya adalah yang tidak boleh adalah menjual atau memindahtangankan ATM KKS merah putih ke orang lain. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, ATM KKS merah putih itu wajib dipegang sendiri ya oleh kalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai melakukan KDRT ya teman-teman.
karena bantuan PKH itu mendukung keluarga yang harmonis. Jadi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya sebagai penerima bantuan PKH. Nah, ini dikutip langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.